Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun sanak-sanak kelas 87, 86, 87, 85. Saya ngedok pelajaran bahasa Lampung Jama Ina Hani Sinji. Ina mohon maaf karena Hani Sinji Ina mak dapok luah atau tidak dapat mengajar secara Google Meet karena ada keperluan mendesak ya nak um, urusan lain yang tidak bisa yang harus Ina kerjakan. Jadi Ina mengajarnya hari ini melalui YouTube. Dan sebagai untuk data kehadiran kalian, pada saat Ina memberikan materi ini, kalian harus masuk ke YouTube kemudian memberikan like ya, atau like jempol tangan itu ya nak ya, yang bertujuan untuk mengetahui bahwa kalian sudah menonton video ini, berarti kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian kalian capture. Nah nanti bukti like warna merah itu karena kalau kalian yang like kan berarti dia warnanya merah tuh, berarti kalian sudah mengikuti, sudah menonton video ini. Kemudian jangan lupa kalian tuliskan komentar di bawahnya, bahwa di situ ditulis nama kalian dan kelas ya nak ya. Jadi tujuannya untuk Ina mengetahui siapa-siapa yang sudah menonton video tersebut ya. Harus ditonton dari awal sampai akhir anak, karena ini video pembelajaran. Kedua, kalian absen di Google Classroom seperti itu ya. Nah itu juga absen kedua yang harus kalian isi ya nak ya. Jangan terlambat karena waktunya sesuai pelajaran kalian, oke? Hari ini Ina akan menjelaskan tentang materi yang sudah kalian kerjakan, yaitu pengertian dan fungsi mantra, atau kita membahasnya tentang memang ya. Memang sendiri itu dalam sebutan bahasa Lampungnya, sementara bahasa Indonesianya kita sebut dengan mantra. Intinya bangsa Indonesia ini kan memiliki negara kepulauan. Kita memiliki memiliki pulau-pulau yang cukup banyak, yang terdiri dari 17.000 pulau lebih ya, baik pulau besar ataupun pulau kecil. Nah, secara otomatis karena kita memiliki banyak kepulauan, maka adat kebudayaan dan bahasanya pun beragam. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki nomor 1 bahkan ya di dunia yang memiliki kebudayaan dan bahasa yang terbanyak ya di negara kita sendiri Indonesia ya. Seperti itu. Jadi untuk kebudayaan pun memang bermacam-macam. Sebenarnya mantra atau memang ini sendiri dimiliki oleh berbagai macam kebudayaan etnis yang ada di Indonesia, seperti misalnya Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya. Cuman penyebutannya berbeda ya nak ya, sesuai dengan bahasa atau adat yang ada di daerah tersebut. Untuk di Lampung sendiri kita menyebutnya yaitu memang. Nah ini akan bacakan dari pengertian, fungsi, bentuk, dan kegunaan mantra serta contoh ya nak ya, untuk mempersingkat waktu. Mantra adalah perkataan atau ucapan yang dapat, kita akan bahas tentang pengertian dan fungsi mantra dulu ya. Pengertian dan fungsi mantra. Mantra adalah perkataan atau ucapan yang dapat mendatangkan daya gaib, seperti dapat menyembuhkan, dapat mendatangkan celaka, dan seterusnya. Dalam kehidupan etnis Lampung, mantra dikenal dengan istilah memang. Nama memang itu bermacam-macam, ada yang disebut dengan istilah asihan, atau pebukem, atau pehepe atau pehepok ya. Itu semua sesuai dengan sebutan masing-masing yang ada di daerahnya. Kemudian konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu, mantra mempunyai kekuatan gaib. Dengan mantra ini alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang tidak logika menjadi suatu yang mungkin tidak terjadi dapat menjadi kenyataan ya nak ya. Misalnya untuk menjinakkan sesuatu, menolak sesuatu yang tidak diingini, atau mengharapkan sesuatu kebaikan dalam diri lah ya, seperti itu. Nah, bagi yang percaya terhadap kekuatan mantra, mantra memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Salah satunya adalah mantra dapat digunakan untuk memperkuat mental dan rasa percaya diri, mengusir roh jahat, misalnya kesurupan ya nak ya, yang sering mengganggu kehidupan manusia,
mengobati orang yang sakit, mengalahkan kekuatan alam sekitar, dan menjinakkan binatang buas atau menundukkan hati seseorang. Bentuk dan kegunaan mantra. Umumnya mantra berbentuk frasa atau kelompok kata atau berbentuk kalimat. Jadi frasa atau kalimat itu sendiri adalah disebut dengan frasa ya. Maaf, kalimat atau bentuk kalimat itu disebut dengan frasa. Ada yang tersusun berirama seperti pantun. Nah, mantra ini sendiri kebanyakan dibawakan secara dibawakan secara bersyair juga ya nak ya, atau berirama juga seperti pantun. Nah, contoh-contoh kegunaan mantra sendiri bisa kita bawakan di sini. Ina coba bawain ya. Dalam dialek kaina hendak sulam setoro, kita mensayang ninya pusau pudak jamodado. Dalam dialek A-nya, kain hendak sulam sutera, kita mensayang ninya pusau pudak hidada. Dalam bahasa Indonesianya, kain putih bersulam sutra, jika benar sayang pada saya, usap muka dan dada. Kemudian, mantra ini adalah untuk menguji kesetiaan seseorang, ya nak ya. Ada banyak macam mantra di sini. Ada mantra pada saat mandi, mantra pada saat berpakaian, atau mantra agar disegani seseorang. Nanti kalian bisa baca materi ini yang dari buku tambahan Ina, sudah Ina masukkan ke dalam WA group ya materinya. Kalau kalian belum simpen atau belum diarsipkan, silahkan kalian scroll ke bagian atas, cari materi yang sudah Ina berikan di WA grup Bahasa Lampung ya. Tapi kalau misalnya nggak ketemu juga, bisa tanya teman kalian yang sudah menyimpannya ya. Karena itu perlu untuk belajar pada saat mau PTS atau PAS ya, atau ulangan hariannya. Nah ya seperti itu. Nah, setelah Ina kemukakan beberapa contoh mantra, kemudian mantra yang kita baca ini adalah mantra yang terdapat dalam kehidupan etnis Lampung atau masyarakat adat Lampung ya. Berbicara tentang mantra, kita berbicara tentang kepercayaan ya. Kepercayaan itu bersifatnya perseorangan atau individu. Apakah beberapa contoh mantra yang dikemukakan di atas masih memiliki kekuatan gaib atau masih ampuh? Jawaban dari pertanyaan itu dikembalikan kepada kepercayaan pembaca. Pada intinya kita mempelajari mantra atau memang ini karena bagian dari kebudayaan masyarakat Lampung. Kita mempelajarinya untuk mengetahui sehingga kita bisa mengidentifikasi, bisa menganalisis, menyimpulkan, menjelaskan serta menuliskan kembali baik dari fungsi, baik dari kegunaan, baik dari contoh atau bentuk mantra tersebut ya nak ya. Bukan untuk kita percaya atau kita praktekkan seperti itu. Seiring dengan berjalannya waktu, karena teknologi sudah semakin maju, dunia medis juga sudah jauh berkembang, mantra ini sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat adat Lampung itu sendiri. Cuma masih beberapa ada yang memegang teguh mantra ini untuk digunakan dalam sesuatu hal yang mungkin menurut dia perlu lah ya. Mungkin salah satu contohnya untuk menghilangkan sakit gigi, sakit kepala, itu masih ada orang yang percaya dengan mantra tersebut. Selama mantra tersebut masih dibacakan dalam bacaan yang tidak aneh-aneh ya nak ya, tidak berhubungan dengan jin atau setan atau makhluk lain lah ya, dan memintanya tetap kepada Allah, bacaannya juga tetap ditujukan kepada Allah, insya Allah sih dia tidak musyrik atau syirik ya. Seperti ada contoh untuk menyembuhkan sakit gigi. Weh bulau diunggak kayu, rutuh segala weh, hak tawar bisa tawar, lainnya saya ngeguai tawar, Allah saya nawari, berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya ulat bulu di atas kayu, runtuh semua ulat. Hak tawar bisa tawar, bukan saya yang membuat tawar, Allah yang menawari, berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah ya nak ya. Jadi dia memintanya tetap kepada Allah dan dia percaya tiada Tuhan selain Allah, dan dia percaya Rasulullah adalah utusan Allah, seperti itu. Insya Allah itu masih belum, itu tidak menyalahi ya. Maksudnya mantra yang digunakan itu masih meminta tetap kepada Allah. Cuman memang dilakukan pengobatannya benar-benar hanya ditujukan kepada Allah, seperti itu ya nak ya. Nah, kembali lagi tadi ke kalian untuk mempelajari mantra ini, tujuannya supaya kalian bisa memahami, mengidentifikasi dan menyimpulkan seperti apa sih sebenarnya mantra itu, dilihat dari sisi pengertiannya, fungsi, bentuk, kegunaan dan contoh ya nak ya. Seperti itu materinya sebentar ya, nggak banyak-banyak karena memang sudah ada di buku juga. Nanti kalau mana yang kurang paham kalian baca kembali, kemudian kalian bisa tanyakan Ina melalui via Japri. Insya Allah Ina jawab baik melalui
chat ataupun voice note ya. Jangan lupa kalian absen dan like di YouTube ini, kemudian tulis komentar di bawahnya. Ina tujuannya hanya untuk tahu bahwa yang membaca ini siapa aja. Oh, tulis nama dan kelas ya, Nak ya. Ina tahu jadi siapa-siapa yang sudah nonton dari video tersebut, itu untuk sebagai bahan tambahan nilai. Siapa yang menonton dan memberikan komentar serta memberikan like, itu Ina akan berikan poin 10. Bukan Ina berikan poin latihan ya di situ. Bukan untuk apa-apa, hanya tujuannya Ina agar mengetahui bahwa kalian semua ada di kelas Ina sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, sehingga Ina tahu nih kalian benar-benar belajar dan mendengarkan materi yang Ina sampaikan barusan ya, Nak ya. Sekian dari Ina, tetap berpikiran positif, tetap jaga kesehatan, jangan lupa jaga prokes ya. Kemudian istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat ya, Nak ya. Jangan kebanyakan main games. Buat yang laki-laki, yang perempuan jangan kebanyakan nonton drakor. Selalu utamakan belajar, kerjakan tugas-tugas yang memang diperintahkan ya. Seperti itu saja dari Ina. Dan tolong Nak, yang belum kerjakan tugas percakapan bahasa Lampung dan latihan memang, segera dikerjakan. Ina masih terima untuk nilai kalian, untuk konversi nilai kalian yang kecil pada saat ulangan harian dan latihan ya. Jadi tolong Ina minta dengan kalian dengan sangat, Ina membutuhkan anak yang memiliki karakter yang disiplin, komitmen, tanggung jawab, dan berusaha dengan semaksimal mungkin. Masalah nanti hasil atau nilainya itu tidak besar, yang Ina butuhkan nomor 1, tanggung jawab kalian dulu. Mau nanti nilainya berapa, itu urusan Ina yang nanti memberikan nilai ke kalian. Insya Allah kalau kalian rajin mengikuti pembelajaran Ina, rajin absen, mengerjakan tugas, nilai kalian sudah Ina pastikan pasti akan di atas KKM. Nah, KKM kita 80 ya. Tapi kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tidak absen, kemudian tidak pernah hadiri pembelajaran Ina, walaupun kalian pintar, nilai kalian besar, tetap Ina pastikan nilai kalian akan di bawah KKM. Dan buat Ina tidak ada perubahan nilai dengan instan. Harus melalui proses yang panjang, dalam artian proses yang benar sesuai proseduralnya ya. Walaupun wali murid kalian nanti datang ke Ina minta tolong dirubah nilai, tapi tidak ada proses, ya mohon maaf, tidak ada nilai yang bisa dirubah. Kalau nggak ada nilai maka di rapot akan kosong. Tapi kalau kalian melakukan semua Ina perintahkan, sekalipun nilainya kecil, tapi semua yang Ina perintahkan itu kalian jalankan, insya Allah Ina jamin nilai kalian akan tetap di atas KKM. Entah itu 85, 90, dan lain sebagainya ya Nak ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Mohon maaf kalau Ina menjelaskannya kecepatan. Pada Allah Ina mohon ampun. Ina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.